Oke, jadi kita awali dulu dengan flashback silabus atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Anfar 1 yang sudah diberikan dosen pertama. Jadi dari mulai awal perkuliahan semester ini sampai dengan UTS kemarin itu mengenai pengenalan analisis jadi metode-metode analisis, kemudian juga tentang identifikasi dari senyawa organik itu berupa gugus fungsi ya kemarin kalau nggak salah. Identifikasi gugus asam, kemudian alkohol, fenol, sulfonamida, karbohidrat, alkaloid, dan juga antibiotik. Betul kemarin yang diberikan itu sama dosen yang pertama? Iya, Bu, betul. Oke. Ada tambahan lain nggak atau itu aja? Nggak ada ya. Berarti itu saja. Nah, untuk saya itu berarti meneruskan ke analisis kuantitatifnya. Dalam hal ini adalah metode analisis yang konvensional, yaitu analisis volumetri. Jadi kalau termin pertama kemarin, sebelum UTS itu adalah analisis kualitatif, jadi dengan cara pemberian reagen, ya kalau nggak salah itu, kemudian terjadi perubahan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, kalau yang sekarang itu adalah analisis kuantitatif. Jadi nanti akan ada perhitungan. Kita bisa menghitung berapa konsentrasi dari analit atau senyawa yang sedang kita analisis melalui perhitungan yang nanti akan diajarkan. Nah, khusus mengenai teori ini itu yang akan dibahas adalah analisis volumetri. Berarti analisis yang melibatkan volume, ya, volume dari larutan tertentu. Kemudian kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis metode analisis volumetri. Kemudian ada penugasan, nanti penugasannya berupa diskusi jurnal. Nanti kita akan bagi ya, saya menyiapkan ada 5 kelompok. Saya menyiapkan 5 kelompok, 5 jurnal yang berbeda, 5 paper yang berbeda. Nanti silakan dibagi. Berarti 1 kelompok dari kelas L, 4 kelompok lainnya dari kelas B. Gitu saja. Nah, nanti masing-masing kelompok itu akan diberikan topik yang berbeda-beda untuk dibahas. Nanti kita akan presentasi, masih lewat Zoom. Itu mungkin setelah materinya semua selesai, sekitar 2 pertemuan sebelum UAS, insya Allah. Nah, nanti setelah diskusi jurnal selesai, baru kita akan melaksanakan kuis. Kuis ini menjadi salah satu alat penilaian saya selain UAS. Jadi, tugas, kemudian kuis, dan juga ujian akhir semester itu menjadi beberapa alat penilaian dosen gitu. Jadi, maksimalkan di semua lini gitu ya. Kalau memang dirasa agak kurang kuat pada saat presentasinya kurang bagus nih, kayaknya kurang oke gitu. Maksimalkan di kuisnya. Atau misalkan kuisnya ngerasanya kurang nilainya, maka diperbaiki lagi pada saat UAS. Jadi saya memberikan 3 pintu penilaian untuk mahasiswa, maksimalkan masing-masing. Gitu ya. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari sampai UAS nanti. Nanti pada saat analisis farmasi kedua semester depan, insya Allah kalau kalian lulus semester ini, akan dilanjutkan dengan pengembangan metode analisis dan validasi, dan juga analisis instrumental. Jadi kelanjutan dari analisis eh, konvensional yang sekarang akan kita bahas. Nah, ini adalah jadwal sampai ke UAS gitu ya. Jadi ini tanggal kemarin ya, disesuaikan aja, berbeda 1 hari. Kemungkinan mengenai pengantar dari mulai definisi, kemudian kekurangan, kelebihan, kemudian hal-hal yang mempengaruhi dalam analisis volumetrik, lalu berbagai hal tentang analisis volumetrik lah. Kita mungkin akan menyelesaikan 1 sampai 2 kali pertemuan. Kemudian dilanjutkan mengenai macam-macam metode titrasi atau metode volumetrik. Itu juga kemungkinan 2 atau 3 kali pertemuan nanti kita lihat ya, karena lumayan banyak nanti. Dilanjutkan dengan jurnal diskusi,
1 kali pertemuan, kemudian kita akan kuis di pertemuan terakhir sebelum UAS. UAS kita mengikuti jadwal. Jadi tanggalnya ini masih bisa berubah sesuai dengan jadwal nanti dari prodi. Jadi seperti itu ya, kurang lebih kita akan ketemu 7 kali pertemuan. Oke. Sampai sini dulu, apa ada pertanyaan? Ibu, maaf izin bertanya. Untuk kuis kan nanti dilaksanakannya sebelum UAS ya, Bu. Untuk kuis itu materinya untuk keseluruhan Anfar yang sudah Ibu ajarkan atau yang dari materi tugas itu ya, Bu? Kuisnya materi yang saya ajarkan. Halo, Rizky. Jadi gini, tugasnya itu sebenarnya pelengkap saja. Tugasnya itu berupa review jurnal, review paper. Jadi masing-masing kelompok tuh saya kasih 1 paper yang harus dianalisis dan dipresentasikan. Itu. Jadi kuisnya bukan dari situ. Kuis itu dari materi yang saya ajarkan ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Ibu, sebelumnya selamat malam, izin bertanya. Untuk setelah Ya, perkuliahan, apakah boleh berkenan untuk share PPT-nya Ibu? Terima kasih. boleh. Sudah saya kasih ke PJ dari kemarin. Mungkin Ibu, lupa, nanti di ini aja, di share ya, PJ kelasnya. terima kasih Ibu. Materinya yang saya, ya, sama-sama Elisa. Materinya yang saya share di grup itu. Nanti silakan dikirim ke teman-teman yang lain. Baik Ibu, nanti saya share ke grup Bu. Kemarin lupa, maaf. Ya, makasih ya, Syarifah. Tuh, cukup? Ada lagi? Oke, kalau sudah cukup, kita lanjutkan ke materinya. Jadi, secara umum, metode analisis itu terbagi menjadi 2. Dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu metode analisis konvensional, atau kita juga menyebutnya tradisional atau non-instrumen, atau metode apa ya? Jadul mungkin ya. Metode konvensional atau metode jadul. Jadi, metode ini contohnya itu adalah analisis gravimetri dan juga analisis volumetri. Kenapa dikatakan konvensional? Karena tidak melibatkan peralatan yang canggih, seperti instrumen spektro ataupun kromatografi. Nah, mahasiswa di sini sudah pernah mencoba yang namanya titrasi belum? Sudah Bu. Sudah Ibu, tapi gagal. Sudah ya. Oh, alhamdulillah. Karena kemarin itu kelas yang sebelumnya tuh belum belum pernah coba titrasi. Ada yang belum pernah gitu. Jadi mungkin agak sulit membayangkan. Karena ini sudah pernah merasakan atau memegang lah paling tidak seperangkat alat titrasi, jadi bisa sambil dibayangkan ya bagaimana bentuknya gitu. Nah, titrasi itu termasuk ke dalam metode analisis yang konvensional. Kemudian yang kedua itu adalah metode analisis modern atau instrumental, karena melibatkan penggunaan instrumen yang canggih ataupun software biasanya. Jadi terhubung ke software, seperti spektrofotometer, kromatografi, dan analisis elektrokimia. Kalau spektro atau kromatografi pernah lihat? Pernah Ibu. Nah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya instrumen itu kan kalau kita artikan juga artinya alat ya. Alat gitu, perangkat lah. Kenapa yang konvensional itu tidak disebut instrumen? Karena sebenarnya juga dia juga pakai alat gitu ya. Sebenarnya bukan mengacu ke alat itu, tetapi seperangkat peralatan yang canggih yang biasanya terhubung dengan software atau terkomputerisasi. Jadi pengertian instrumen itu seperti itu. Jadi apa ya, sekumpulan peralatan yang digunakan untuk analisis yang biasanya terhubung ke software tertentu. Nah, kalau yang konvensional itu alat sederhana saja. Jadi kita bisa mengoperasikannya dengan lebih mudah biasanya kalau yang konvensional. Nah, penggunaan software misalkan pada
metode yang modern atau instrumen itu misalkan ketika kita ingin menggunakan spektro aja, kita kan mungkin perlu setting panjang gelombang tertentu ya. Nah, itu kan di alatnya kita tinggal pencet aja tuh, tinggal diklik klik klik gitu bagian untuk setting panjang gelombangnya nanti. Softwarenya kemudian akan mengolah sehingga panjang gelombang yang kita inginkan tuh akan sesuai dengan yang kita klik atau kita pencet. Nah, itu maksudnya terkomputerisasi seperti itu. Nah, ini mungkin ada yang pernah dengar kromatograf, kemudian ada kromatografi, lalu ada kromatogram gitu ya. 3 kata yang sebenarnya berbeda artinya. Jadi kalau alatnya itu namanya kromatograf. Kalau kromatografi ada i itu ya belakangnya itu metodenya. Nah, kalau kromatogram itu yang nanti akan dihasilkan. Hasil pembacaannya itu kromatogram. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi kalau alat berarti kromatograf. Kalau metode kromatografi. Itu ya, spektrofotometri juga seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada 2 macam metode analisis, yaitu konvensional dan juga instrumen. Nah, ini adalah karakter dari macam-macam metode analisis tadi. Jadi kalau karakter dari metode analisis konvensional itu antara lain dia cepat, kemudian mudah dan murah, gitu ya. Analisisnya juga bersifat mutlak, namun dia kurang sensitif. Kenapa dikatakan cepat? Cepat tentu jika kita bandingkan dengan metode analisis yang kompleks. Jadi tergantung pembandingnya juga ya. Dikatakan cepat jika pembandingnya itu menggunakan analisis yang cukup kompleks. Mudah dan murah jelas karena tidak melibatkan instrumen yang canggih. Jadi untuk pembeliannya itu relatif lebih murah dan lebih mudah untuk dioperasikan. Kemudian yang dimaksud dengan analisis mutlak di sini artinya hasilnya itu mutlak, tidak seperti penggunaan di instrumen gitu. Kenapa mutlak? Karena hasil yang diperoleh itu tidak perlu dibandingkan dengan baku. Kalau tahu misalkan penggunaan KCKT atau spektral gitu ya, itu kan harus menggunakan bakunya juga gitu. Jadi misalkan kita mau analisis paracetamol menggunakan spektrofotometer, itu kita harus menyediakan juga baku paracetamol murni untuk pembandingnya, nilainya apakah sama atau tidak. Nah, ketika menggunakan metode yang konvensional ini, misalkan menggunakan titrasi, itu kita tidak perlu penggunaan baku paracetamol murni. Itu maksudnya analisisnya mutlak. Jadi kalau nilainya sekian, maka sekian itu kadarnya. Sementara kalau modern itu harus dibandingkan. Jadi analisisnya bersifat mutlak. Kemudian kalau kurang sensitif itu karena sampel atau analit yang digunakan konsentrasinya harus besar. Jadi kekurangannya itu ya. Untuk penggunaan titrasi atau analisis volumetri, kita biasanya menggunakan sampel dalam jumlah yang cukup banyak dan biasanya bentuknya tunggal. Kalau dalam bentuk campuran itu biasanya menggunakan instrumen KCKT misalkan. Karena kalau di dalam instrumen atau KCKT tadi itu disediakan sistem di mana dapat terjadi pemisahan terlebih dahulu. Sementara kalau titrasi itu nggak bisa. Jadi syarat sampelnya itu biasanya jumlahnya banyak dan juga bentuknya tunggal. Nah, karena jumlah yang banyak tadi sehingga menjadi kurang sensitif. Itu untuk karakter dari metode konvensional. Sementara itu kalau karakter metode analisis instrumen atau modern antara lain memiliki sensitivitas yang tinggi, kebalikannya dari konvensional, bersifat relatif, kebalikan juga dari konvensional yang mutlak karena harus dibandingkan dengan bakunya dan melibatkan teknik kalibrasi tertentu. Gitu ya. Jadi harus dikalibrasi tertentu juga. Misalkan pada pengukuran absorbensi sampel dan baku pada penggunaan spektro itu kan kita harus dulu mengukur yang namanya kurva kalibrasi. Kita harus membuat dulu kurva kalibrasi. Pada konsentrasi 1 berapa nilai absorban yang dihasilkan. Pada konsentrasi 2 berapa nilai absorban yang dihasilkan. Konsentrasi 3 berapa nilai absorban yang dihasilkan. Biasanya 3 sampai 5 minimal.
untuk membuat suatu kurva kalibrasi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teknik kalibrasi instrumen. Sementara untuk konvensional, kita tidak sampai harus seperti itu kalibrasinya. Kita cukup kalibrasi, misalkan kalibrasi buretnya saja gitu ya. Apakah betul yang dikeluarkan satu strip dari buret itu berjumlah 1 mili dan sebagainya gitu. Jadi tidak apa ya, tidak sekompleks ketika kita menggunakan metode analisis yang instrumen tadi atau yang modern. Oke, nah karena bagian saya itu hanya fokus di bagian analisis volumetrik, berarti selanjutnya akan saya lanjutkan tentang analisis volumetrik saja. Oke, ini salah satu buku yang bisa dijadikan rujukan ya. Ada di dalam buku ini ada satu chapter atau subbab yang membahas mengenai analisis volumetri. Jadi misalkan ada mahasiswa di sini yang ingin membaca secara langsung dari bukunya, bisa dilihat bukunya seperti itu. Sumber web rujukannya juga sudah saya sampaikan di slide yang ada di depan. Ini saya ambil bagian definisinya saja gitu. Jadi analisis volumetri itu sebenarnya adalah prosedur analisis kimia yang berdasarkan perhitungan atau pengukuran volume hasil dari reaksi suatu campuran larutan. Jadi nanti akan dicampurkan atau akan diteteskan, sistemnya akan penetesan, satu larutan standar ke dalam satu jenis larutan yang berisi analit atau sampel kita. Nanti di tetes demi tetes, kemudian akan tercapai satu titik kesetimbangan yang dinamakan titik ekivalen, di mana itu adalah kondisi setara atau setimbang antara analit dengan larutan standarnya atau larutan bakunya. Dari situ kita bisa menghitung berapa konsentrasi dari analit yang ingin kita analisis. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Kenapa dinamakan analisis volumetri? Karena yang dihitung adalah volumenya. Volume apa? Volume titran. Titran itu apa? Titran adalah larutan standar yang dijadikan pereaksi untuk mengidentifikasi analit kita. Jadi gitu asal katanya ya. Kenapa analisis volumetri? Karena yang dihitung volumenya. Berarti nanti mililiter atau liter gitu ya. Itu baru akan kita hitung untuk mengetahui berapa konsentrasi dari analit yang ingin kita ketahui. Itu pengertian ini menurut Christopher O. Oriaki. Oke. Analisis volumetri, sebenarnya volumetri adalah pengukuran yang didasarkan oleh volume, tadi sudah ya. Metode analisis volumetri masih banyak dilakukan untuk analisis senyawa obat, terutama dengan kadar besar dan tunggal. Contohnya ada paracetamol, kemudian ada amoksisilin, itu masih menggunakan metode analisis volumetri juga bisa. Analisis volumetri mendasari metode analisis lainnya, terutama terkait kecermatan dan teknik analisis dengan meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang sudah pernah pegang titrasi, alat titrasi, itu pasti masih ingat gitu ya, bagaimana kita hati-hati sekali dalam memutar knob knob yang ada di buret, supaya tidak berlebihan titrannya menetes ke bawah. Mungkin masih pada ingat gitu ya, bagaimana tangan sebelah kiri itu memegang knobnya, sementara tangan sebelah kanan itu mengocok atau menggojok dari labu Erlenmeyer yang ada di bawah. Tuh, jadi harus betul-betul cermat dan teliti. Jadi titrasi ini atau analisis volumetri ini adalah dasar dari kita belajar kecermatan dan bagaimana kita meminimalkan sekecil mungkin terjadinya kesalahan. Kenapa harus diminimalisir? Seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, titik kesetimbangan itu kan pada saat titik ekivalen ya. Tetapi sayangnya kita tidak bisa melihat terjadinya titik ekivalen tersebut. Kita bisa melihatnya ketika satu tetes atau beberapa tetes melewati titik ekivalen yang dinamakan titik akhir titrasi gitu ya. Jadi ada dua titik nanti ya, titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Nah, perbedaan antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen itu dinamakan titration error. Jadi semakin jauh sebenarnya jaraknya, maka semakin error hasil titrasinya.
Tapi kita tetap memerlukan titik akhir titrasi karena kan kita nggak bisa melihat secara langsung titik ekivalen itu. Nah, kemampuan seseorang, mahasiswa, dosen, ataupun analis di lab dalam meminimalisir terjadinya titration error itu, yaitu tadi tergantung bagaimana kita cermat atau teliti ketika kita melakukan titrasi. Kemudian juga, kalau dalam titrasi, misalkan kita eh, mau 2 kali titrasi nih ya. Titrasi pertama itu kan dari titik 0 ya. Bulatnya itu kan penuh sampai titik 0. Titrasi pertama kan kita dapat misalkan 10 mili tuh. Selesai sudah. Nah, ketika misalkan kita mau titrasi yang kedua, apakah kita isi kembali bulat itu menjadi penuh atau kita lanjutkan sesuai yang tadi, kehilangan 10 mili? Biasanya gimana kalau mahasiswa? Isi kembali sampai 0 nggak sih, Bu? Ada nggak yang melanjutkan? Misalkan gini, eh, kan biasanya diminta 3 kali pengulangan ya kalau kalau praktikum gitu atau untuk penelitian minimal 3 kali pengulangan. Eh, cuman kepake 1 mili nih gitu. Kalau 10 mili kepake itu masih mending lah ya, masih hilang lumayan banyak. Kadang tuh sering pengujian bilangan asam misalkan atau peroksida. Itu yang terpakai mungkin nggak sampai 1 mili, cuman berapa strip gitu. Atau 1 mili, 2 mili lah. Itu kan hanya sedikit tuh yang hilang. Nah, ada nggak yang pernah melanjutkan titrasinya tanpa harus diisi kembali dari awal? Pasti ada deh. Nggak ada ya? Diulang diisi lagi, Bu, dari 0 lagi. Iya, alhamdulillah. Berarti kelas ini oke lah. Bagus lah. Dulu tuh saya pernah mendapati seperti itu. Jadi keliru ya kalau kita melanjutkan titrasi yang buratnya itu tidak penuh atau tidak full dari 0 gitu. Jadi memang harus diisi kembali. Kenapa seperti itu? Karena ada eh, apa ya? Ada nilai ketidaktelitian dari burat gitu ya. Jadi memang harus dimulai semuanya dari titik 0 gitu. Begitupun kalau misalkan meniskus, pembacaan meniskus atas atau bawah itu juga ada tekniknya kan ya. Kalau bening kita lihat meniskus atas atau bawah. Oh, ini enggak tahu meniskus enggak? Batas meniskus. Tahu, Yang Ibu, cekungan itu ya, Bu? cekungan. Heeh, cekungan betul. Kalau larutannya bening, kita lihat meniskus atas atau bawah. Bawah, Bu. Bawah, Bu. Bawah, betul. Kalau larutannya berwarna, kita lihat yang atas. Betul ya. Karena kalau lihat yang bawah, yang berwarna kan nggak kelihatan. Seperti itu tekniknya. Kalau susah, kita bisa eh, taruh kertas hitam putih gitu ya. Jadi atas putih, bawah hitam itu untuk melihat batas meniskus tersebut. Jadi banyak teknik yang bisa kita lakukan pada saat titrasi. Nanti prakteknya akan lebih rinci pada saat di lab kimia analisis. Nah, dari situ kita belajar kecermatan dan juga ketelitian. Kemudian contoh aplikasi volumetri dalam riset analisis farmasi, misalkan pada uji bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodium, peroksida, biasanya pada pengujian karakterisasi lemak dan minyak, dan juga titrasi iodometri pada penetapan kadar amoksisilin. Jadi sebenarnya memang walaupun konvensional, masih digunakan untuk analisis gitu ya. Jadi memang perlu tetap kita pelajari metode ini. Ini kelebihan dari metode analisis volumetri. Pertama, presisinya tinggi dan lebih akurat dibandingkan metode analisis instrumental. Lalu dia juga tahan banting, tidak mudah rusak gitu. eh Ya, tidak mudah rusak lah. Jadi perawatannya juga lebih mudah gitu ya. Kemudian dapat diotomatisasikan, misalkan dengan kita hubungkan dengan potensiometri. Jadi titik aritasinya itu tidak bisa kelihatan di alat gitu ya. Kemudian murah dan tidak memerlukan perangkat yang spesial seperti software tertentu dan metodenya absolut. Tadi sudah ya di awal.
Namun ada keterbatasannya. Pertama, dia kurang selektif, memakan waktu yang cukup lama jika tidak dapat diotomatisasi. Titrimetri itu adalah salah satu titrasi yang cukup lambat itu berjalannya. Jadi bayangkan kita harus melihat perubahan per tetes gitu ya. Itu ya termasuk lama lah. Kemudian memerlukan sampel dan reagen yang cukup banyak. Tadi seperti yang saya katakan di awal, kekurangannya itu adalah kita butuh sampel yang banyak. Kemudian reaksi yang terjadi antara analit dan titran harus sempurna dan juga cepat. Ini jadi tadi ya volumetri itu sama dengan titrimetri. Jadi analisis volumetri, analisis titrimetri, titrasi itu sama sebenarnya. Ini gambarnya mungkin teman-teman di sini masih ingat. Jadi ini ada statif, kemudian ada klem, di sini ada buret, ini ada apa namanya yang bisa kita putar-putar untuk menutup ataupun membuka corong. Lalu di bawahnya ada penampung, biasanya berupa labu Erlenmeyer. Lalu buret ini itu ada berbagai macam, tergantung skala-skalanya ya. Ada buret 10 mili, ada buret 1 mili, kecil sekali. Ada buret 25 mili, ada juga yang 50 mili, macam-macam. Nah, di sini prinsipnya adalah analit akan direaksikan dengan standar yang kadarnya telah diketahui secara teliti. Analit kita tempatkan biasanya di dalam labu Erlenmeyer. Dalam bentuk larutan ya. Nanti akan direaksikan dengan titran itu berupa larutan standar atau larutan baku yang kadarnya telah diketahui. Kenapa disebut baku? Karena sudah diketahui kadarnya. Karena sudah dibakukan konsentrasinya, seperti itu. Dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Berarti nanti akan ada perhitungan di sini. Larutan baku atau standar tadi, tiap mili atau tiap liternya berisi sejumlah berat ekivalen senyawa baku. Berat atau kadar analit dihitung dari volume larutan serta kesetaraan kimianya. Jadi, karena berlangsung secara kuantitatif, kemudian ada ekivalensi, lalu ada kesetaraan kimia, maka mau tidak mau nanti ketika mereaksikan, mencoba titrasi ataupun mengerjakan soal-soal titrasi, kita pasti tidak bisa terlepas dari persamaan reaksi. Jadi harus disetarakan dulu seperti itu ya untuk perhitungannya. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari kimia dasar ya. Kenapa dulu kimia dasar itu kita belajar mereaksikan senyawa ditambah senyawa tertentu hasilnya apa, kemudian disetarakan koefisiennya berapa, seperti itu ya. Berapa ekivalennya. Itu untuk kelanjutannya seperti ini. Itu akan terpakai di analisis ini, seperti itu. Nah ini, kemudian ini juga sama. Ini buret, ada klem, kemudian stopcock, tadi yang saya bilang untuk menutup ataupun membuka cairan supaya bisa keluar atau masuk. Jangan sampai jadi jangan sampai nanti ya kelas ini gitu. Ketika di lab, satu mahasiswa pegang stopcock, satu mahasiswa yang lain pegang Erlenmeyer. Jangan seperti itu ya. Jadi ini harus dipegang oleh satu orang. Gitu, karena koordinasi otaknya tuh kan beda gitu. Nanti yang satu bilang, cukup sudah berubah warna, maka sekian detik berikutnya baru deh stopcocknya ditutup. Jangan seperti itu. Jadi kalau yang tidak kidal, idealnya itu tangan kirinya memegang stopcock, tangan kanan memegang Erlenmeyer untuk sesekali digocok. Itu kalau tidak kidal. Kalau kidal kebalikan ya. Tangan kanannya memegang stopcock, berarti ini nanti berputar ya. Diputar ke sebelah kiri stopcocknya. Dan tangan kirinya memegang Erlenmeyer untuk sesekali digocok. Gitu. Jadi satu orang. Dan itu harus fokus. Matanya harus melihat tetesan yang ada di Erlenmeyer itu. Jadi kalau berubah warna itu langsung ketahuan detik itu juga. Jadi koordinasi antara mata dengan tangan dengan otak tuh harus cepat. Itu orang farmasi ya harus seperti itu. Harus cepat gitu. Sigap. Jangan sampai sudah berubah warna ini. Tapi masih 2 tetes kemudian baru ditutup. Jangan seperti itu. Sudah lewat jauh nanti perhitungannya. Jadi satu orang yang mengerjakan kemudian fokus melihat ke dalam larutan yang ada di Erlenmeyer. Seperti itu.
Nah, terkadang di bawah Erlenmeyer itu kita bisa memberikan magnetic stirrer. Jadi di dalam Erlenmeyernya kita masukkan pengaduk magnet gitu ya, kecil biasanya tabung gitu, bentuknya dia magnetik, menempel di alat magnetic stirrernya dan kemudian akan berputar. Jadi mengaduk secara otomatis. Tetapi kalau tidak menggunakan magnetic stirrer, kita bisa menggunakan tangan kita secara manual, digojok. Jadi setiap tetes digojok, kemudian seperti itu. Nah, itu untuk gambaran alat titrasinya. Mungkin teman-teman sini juga sudah hafal ya, masih kebayang. Jadi reaksinya itu adalah analit ditambah titran akan menghasilkan suatu produk yang ekivalen gitu, produk yang setara. Sejumlah A molekul analit A bereaksi dengan sejumlah molekul reagensia T atau kita menyebutnya dengan titran. Jadi yang ada di burat ini namanya titran. Yang ada di Erlenmeyer namanya titrat pakai T. Jadi jangan terbalik ya. Yang di atas itu titrat, yang di bawah itu titrat. Hafalkan salah satunya aja. Kalau saya biasanya ngafalin yang di burat aja, titran gitu. Pokoknya yang di burat itu titran aja. Regensia. Penambahan titran dilakukan sedikit demi sedikit melalui buret sampai terjadinya perubahan yang bisa kita lihat. Nah, titrasi yang ideal itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, reaksinya harus berlangsung dengan cepat, kemudian reaksinya harus sederhana serta dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Ketiga, analit bereaksi sempurna dengan senyawa baku dengan perbandingan kesetaraan stoikiometri. Ini berarti kita harus membuat dulu persamaan kimia, persamaan reaksinya. Lalu harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekivalen tercapai idealnya, baik secara kimia ataupun fisika. Misalkan perubahan warna atau terbentuknya endapan gitu ya. Tetapi tidak mungkin terlihat titik ekivalen itu. Maka kita memerlukan satu penambahan yang dinamakan dengan indikator. Intinya di belakang ada lagi. Indikator itu bisa membuat kita mengetahui titik di mana kita harus mengakhiri titrasi kita, yang dinamakan titik akhir titrasi. Jadi penambahan indikator itu bertujuan untuk menentukan terjadinya titik akhir titrasi. Karena tadi titik ekivalen itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Perhatikan perubahan warna ini dari bening menjadi berwarna pink. Ini ya terjadinya titik akhir titrasi. Kalau sudah berubah warna, kemudian perubahan warnanya stabil, maka kita harus hentikan titrasi kita. Nah, titrasi yang ideal itu sebenarnya ketika titik ekivalen sama dengan titik akhir titrasi, walaupun sebenarnya tidak mungkin gitu ya. Jadi semakin kecil jaraknya, maka akan semakin baik perhitungannya nanti. Jadi titik ekivalen itu keadaan di mana berat ekivalen titran sama dengan berat ekivalen titrat. Titik akhir titrasi itu keadaan di mana titik ekivalen telah terlampaui dan titrasi harus dihentikan. Namanya juga titik akhir titrasi ya, titrasi harus diakhiri. Gitu. Biasanya ditunjukkan dengan adanya perubahan warna akibat penambahan indikator dalam titrasi. Perbedaan antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi disebut dengan titration error. Volume yang dihitung dalam penetapan kadar adalah volume titik akhir titrasi. Kesalahan titrasi harus diminimalisir, seperti itu. Jadi karena kita tidak tahu berapa titik ekivalennya, berarti yang kita masukkan ke dalam perhitungan itu adalah titik akhir titrasi. Jadi bedanya itu ya, ekivalen itu saat terjadinya kesetimbangan, ekivalen, dan titik ketika kita harus berhenti titrasi, itu adalah titik akhir titrasi. Misalnya terjadi perubahan warna. Lalu ini adalah indikator adalah sesuatu yang kita tambahkan untuk membuat kita mengetahui kapan harus berhenti titrasi. Umumnya indikator itu membuat terjadinya perubahan warna, terbentuknya endapan atau kekeruhan, atau dengan bantuan alat tertentu itu bisa terlihat titik akhir titrasinya. Contohnya dengan menggunakan potensiometer. Indikator macam-macam. Ini adalah beberapa jenis indikator warna asam dan warna basahnya. Maksudnya adalah warna pada saat kondisi asam dan warna pada saat kondisi basah. Dan trayek pH-nya. Trayek pH itu berarti di mana dia bisa berubah warna gitu. pH berapa. Sama contohnya alizarin kuning itu dari kuning ke ungu. Jadi pada pH semakin basah dia akan berubah menjadi warna ungu.
Perubahan itu terjadi mulai dari pH 10,1 sampai 12. Jadi misalkan sudah mulai agak-agak warna ungu nih, warna kuningnya sudah mulai hilang, itu berarti sudah masuk ke pH 10, atau timofthalein dari tidak berwarna menjadi biru. Perubahannya terjadi mulai pH 9,3 sampai 10,6. Lalu bromtimol biru dari kuning menjadi biru, proyek pH-nya adalah 6 sampai 7,6. Lalu ada metil jingga atau metil orange, itu dari merah ke kuning perubahannya, proyek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Lalu ada timol blue dari kuning ke biru, trayek pH-nya 8 sampai 9,6. Ada indikator PP atau phenolphthalein. Ini biasa dipakai di titrasi asam basa. Itu dari tidak berwarna menjadi merah dalam kondisi basah. Trayek pH mulai berubah ketika masuk ke pH 8 ke atas. Jadi warna pink itu mulai di pH 8 biasanya. Semakin tinggi pH-nya atau semakin basah kondisinya, maka akan semakin pekat warna merahnya. Kemudian ada fenol. Fenol merah itu dari kuning ke merah, trayek pH-nya 6,8 sampai 8,4. Lalu ada metil merah dari merah ke kuning, trayek pH 4,2 sampai 6,2. Ada paranitrofenol dari tidak berwarna menjadi kuning. Perubahan dari mulai pH 5 sampai 7. Dan ada tropeolin OO dari merah ke kuning, trayek pH-nya lebih asam ya, ini asam sekali, 1,3 sampai 3. Jadi pemilihan indikator itu tergantung kita mau titrasi apa gitu ya. Bagaimana model atau prinsip titrasinya itu disesuaikan untuk memilih indikator apa yang ingin kita pakai. Nah, ini gambarannya misalkan pada indikator PP dari tidak berwarna ini ya menjadi berwarna pink atau merah, ini dimulai dari pH 8 ke atas. Kemudian biru bromtimol dari kuning ke biru. Ternyata ini ya perubahannya. Jadi dari kuning itu tidak langsung ke biru tapi sempat ke hijau. Nah, ini perubahannya terjadi di pH 6. Warna kuningnya hilang mulai di pH 6. Kemudian dari merah metil ini dari pink ke kuning. Itu perubahannya terjadi di pH 4,2 sampai 6,3. Kemudian, oke. Tadi beberapa contohnya. Nanti mungkin di asam basa kita akan pakai yang PP ini biasanya, indikator phenolphthalein. Oke. Nah, selain indikator, ada yang harus diperhatikan juga dalam titrasi atau analisis volumetri, yaitu larutan standar. Larutan standar yang kita tempatkan di buret, atau kita menyebutnya dengan titran ya. Larutan standar ini pengertiannya adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui. Konsentrasi dapat dinyatakan dalam molar atau mol per liter atau normal atau gram ekuivalen per liter. Jadi ada beberapa penamaan untuk konsentrasi ya, bisa molar atau normal. Nah, ini larutan standar itu terbagi jadi dua macam. Pertama, larutan standar primer, yang kedua adalah sekunder. Apa bedanya? Kalau yang primer itu konsentrasinya sudah kita ketahui secara pasti pada saat pembuatan langsung di lab. Jadi misalkan gini, saya pengen buat natrium tiosulfat itu. Tolong buatkan natrium tiosulfat konsentrasinya 2N. Jadi kita harus menimbang sekian miligram atau sekian gram untuk mendapatkan konsentrasi tersebut. Nah, itu disebut dengan larutan standar primer. Jadi konsentrasinya telah diketahui secara pasti melalui pembuatan langsung. Nanti ketika di lab, biasanya akan di rolling tuh. Jadi kelompok per kelompok untuk tugas pembuatan larutan. Nah, itu yang membuat larutan itu harus teliti. Jadi biasanya sebelum membuat larutan tuh ditulis dulu catatannya, perhitungannya, kemudian disetorkan atau ditunjukkan ke dosen. Kalau sudah di ACC, oke, betul. Nah, baru kalian buat. Itu pun juga harus hati-hati dalam penimbangan dan pada saat pembuatan larutannya gitu. Supaya konsentrasinya tepat betul sesuai dengan yang ingin kita buat. Fungsi larutan standar primer adalah untuk menstandarisasi konsentrasi larutan tertentu, yaitu larutan yang konsentrasinya belum diketahui secara pasti atau disebut larutan standar sekunder. Jadi gini, ada titrasi
yang bisa langsung kita titrasi dengan menggunakan titrannya adalah larutan standar primer. Tetapi ada banyak juga jenis titrasi yang titrannya itu adalah larutan standar sekunder. Nah, sekunder itu berarti konsentrasinya tidak bisa. Kenapa disebut sekunder? Karena biasanya sifatnya tidak stabil. Misalkan KOH. KOH itu bisa kita pakai untuk titrasi, tetapi KOH itu sifatnya tidak stabil gitu. Mudah sekali rusak. Kalau kita buat hari ini, konsentrasinya 1 molar, besok itu sudah berubah. Besok atau besoknya itu sudah berubah. Makanya kita harus standarisasi dengan standar primer di hari yang sama. Jadi gitu ya. Ada titrasi yang bisa menggunakan standar primer langsung, tetapi kebanyakan kita menggunakan standar sekunder. Nah, sebelum melakukan titrasi, kita harus standarisasi dulu si standar sekunder ini dengan menggunakan larutan standar primer. Makanya mungkin nanti ketika praktikum itu biasanya ada 2 cara kerja. Yang pertama adalah standarisasi baku. Nah, yang kedua baru pengujian kadar. Biasanya begitu. Kalau kalian baca buku penuntun atau buku panduan praktikum ya, biasanya 2 prosedur seperti itu. Nah, syarat larutan standar primer itu mudah didapat dan dalam keadaan murni, tidak higroskopis, tidak mudah teroksidasi, tidak menyerap udara, dan selama penyimpanan tidak boleh berubah atau stabil. Mengandung pengotor tidak melebihi 0,1%, harus mempunyai berat ekuivalen yang tinggi, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, dan reaksinya stoikiometri dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi yang utama itu memang stabil dan tidak mengandung pengotor tidak melebihi 0,01%. Nah, ini yang relatif sulit untuk didapatkan. Nah, ini adalah penggunaan standar primer dan tujuannya untuk membakukan standar sekunder. Jadi, kalau kita ingin membakukan NaOH, kita bisa menggunakan kalium hidrogen ftalat. Atau ingin membakukan asam perklorat, kita juga bisa menggunakan kalium hidrogen ftalat. Kita ingin membakukan natrium tiosulfat, bisa menggunakan KiO3. Kita ingin membakukan HCl, bisa menggunakan natrium karbonat. Kita ingin membakukan larutan EDTA, kita bisa menggunakan logam Zn. Tuh, jadi larutan sekunder apa yang ingin dibakukan, kita bisa melihat listnya nanti kita harus menggunakan standar primer apa. Biasanya untuk titrasi asam basa, larutan standar primer yang digunakan itu Na2CO3, ada Na2B4O7, ada kalium biftalat, asam benzoat, KiO3, H2C2O4. Jadi pilihannya lumayan banyak. Kalau untuk titrasi yang berdasarkan reaksi redoks, itu ada K2Cr2O7, ada KBrO3, ada KiO3, asam oksalat, dan sebagainya. Untuk titrasi pengendapan, itu yang umum itu dipakai adalah agen O3. Kalau di lab itu biasanya menggunakan agen O3 untuk pengendapan. Lalu untuk titrasi yang menggunakan reaksi pembentukan kompleks, umumnya menggunakan logam ya. Di situ ada logam Zn, ada Mg, ada Cu, lalu ada juga Na2EDTA, ada NaCl, agen O3, NaCl, dan KCl. Coba nanti mungkin setelah ini bisa dilihat gitu buku panduannya. Oh, nanti ada titrasi asam basa. Oh, ternyata harus dibakukan dulu menggunakan biasanya itu apa ya? H2C2O4 kalau nggak salah kalau asam basa. Jadi ini ada beberapa contoh ya yang bisa digunakan sebagai larutan standar primer. Next, ini adalah satuan konsentrasi. Jadi karena kita berkaitan dengan perhitungan, namanya juga kuantitatif ya. Mau tidak mau kita harus tahu tentang ini, konsentrasi, satuan-satuan konsentrasi. Ada persen berat atau persen bobot per bobot. Rumusnya adalah gram zat terlarut dibagi dengan gram zat terlarut ditambah dengan gram pelarut dikali 100%. Kalau persen volume berarti persen volume per volume, yaitu volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan, yaitu zat terlarut ditambah pelarut dikali 100%. Ada persen berat per volume, berarti gram zat terlarut dibagi dengan mililiter larutannya dikali 100%. Lalu ada juga ppm.
part per million atau bagian per sejuta. Itu artinya adalah 1 miligram zat per 1 liter larutan. Lalu ada juga ppb, part per billion atau bagian per miliar. Itu adalah 1 mikrogram per 1 liter larutan. Ya, ini masih gampang lah. Tidak perlu dihafal juga bisa tahu gitu ya. Ini untuk satuan konsentrasi. Nah, biasanya yang muncul itu adalah molaritas dan normalitas. Molaritas atau M besar itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau normalitas, lambangnya itu N besar, adalah ekivalen zat terlarut dalam liter larutan. Berat satu ekivalen disebut dengan BE atau berat ekivalen. Pada reaksi asam basa, berarti titrasi asam basa, 1 ekivalen itu setara dengan 1 mol asam atau 1 mol basa. 1 ekivalen. Jadi kalau H plusnya itu ada 1, berarti ekivalennya itu 1. Kalau H plusnya itu ada 2, ekivalennya berarti 2. Makanya kita perlu namanya persamaan reaksi, disetarakan dulu. Supaya kita tahu berapa sih sebenarnya ekivalennya itu dari si senyawa tersebut gitu ya. Kemudian biasanya kalau reaksi pengendapan atau pembentukan kompleks, berat ekivalen itu sama dengan Bm, Mr ya, per muatan ionnya. Lalu untuk reaksi redox, 1 ekivalen itu biasanya setara dengan 1 mol elektron. Jadi masing-masing titrasi itu bisa dengan perhitungan yang berbeda-beda juga. Ini rumus dari molaritas, yaitu mol per liter atau bisa dipecah menjadi gram per Bm dikali volume. Satuannya adalah molar. Satuan M itu adalah molaritas. Gram adalah banyaknya zat terlarut dan Bm itu adalah berat molekul senyawa atau Mr ya. Dan V itu adalah volume larutan dalam liter. Kalau normalitas itu rumusnya adalah mili ekivalen dibagi dengan mililiter. Ekivalen sama dengan mol dikali banyaknya satuan per reaksi tiap molekul. Mili ekivalen sama dengan milimol dikali banyaknya satuan per reaksi tiap molekul. Jadi ekivalen sama dengan gram per BE. Kalau kita teruskan persamaan reaksinya atau rumusnya, muncul nilai normalitas itu sama dengan gram dikali mol dibagi dengan Mr atau Bm dikali volume. Tuh, jadi ini diingat nanti akan sering ketemu pada saat perhitungan. Tuh, berapa konsentrasi ini, berapa konsentrasi itu, tuh nanti harus dihitung. Jadi rumusnya seperti ini ya. Kemudian ada rumus pembakuan. Nah, ini pembakuan yang akan sering kita temukan. Kalau cair padat, jadi kalau pembakuan suatu larutan dengan menggunakan suatu padatan, maka rumusnya adalah V kali N. V kali N berarti dari larutannya ya, sama dengan milimol dikali valensi. Atau miligram per mR dikali valensi. Itu kalau cair padat. Kalau cair-cair lebih mudah, yang mungkin sudah hafal di luar kepala. P1N1 sama dengan V2N2. Tuh, jadi beda ya kalau cair seperti apa, kalau cair padat seperti apa. Contoh cair-cair itu pada pembakuan iodium dengan natrium tiosulfat, itu sama-sama cair. Nah, ini ada contoh soal pembakuan. Di sini pembakuan HCl dilakukan menggunakan baku primer natrium karbonat. Sebanyak 354,2 mg natrium karbonat, jadi gramnya baku primer sudah diketahui ya, yang telah dikeringkan pada suhu 270 derajat Celcius selama 1 jam. Nanti kalau misalkan kalian mau pakai natrium karbonat itu harus di oven dulu ya. Di oven dulu selama 1 jam suhunya 270 derajat Celcius. Kalau belum di oven, maka itu tidak bisa bereaksi dengan sempurna. Jadi hati-hati nanti. Dilarutkan dalam 50 ml air dan dititrasi dengan larutan HCl yang akan dibakukan menggunakan indikator jingga metil atau metil orange dan sampai titik air titrasi dibutuhkan volume HCl sebesar 30,23 mili. Jadi volume titrannya sudah diketahui. Volume titrannya sudah, kemudian miligram dari natrium karbonatnya juga sudah ada. Kemudian volume si analitnya juga sudah ada 50 mili. Hitunglah berapa normalitas dari HCl.
Karena tujuannya untuk pembakuan HCl, jadi kita ingin menghitung berapa normalitas dari HCl. Oke. Mau dikasih waktu untuk menghitung nggak? Jawabannya ada Ada di yang PPT, Ibu. sudah lihat ya? Sudah. Udah, Ibu. Salah nih saya nih. Ya sudahlah, berarti sudah saya spill. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Jadi urutannya itu kita harus mereaksikan dulu persamaan kimianya, disetarakan ya. Na2CO3, natrium karbonat ditambah HCl akan menghasilkan NaCl, H2O dan CO2. Karena harus disetarakan berarti kita ya dilihat hanya ada berapa, Cl-nya ada berapa gitu ya, Na-nya ada berapa. Nah, dari situ kita ketahui bahwa valensinya itu ada 2. Kenapa 2? Kita diingat ya, itu tergantung dari berapa nilai H atau nilai OH-nya. Nah, setelah kita setarakan ternyata hanya ada 2, berarti valensinya ada 2. Nah, ini bisa dibaca dari reaksi tersebut dapat diketahui bahwa tiap mol natrium karbonat bereaksi dengan 2 mol HCl. Jadi 1 mol Na2CO3 itu bisa bereaksi dengan 2 mol HCl. Baru kemudian akan menghasilkan suatu produk yaitu NaCl. Dan setara dengan 2 gram ion H+, sehingga valensinya adalah 2. Maka pada titik ekivalen itu sama miligrek HCl sama dengan miligrek Na2CO3. Hitungannya seperti itu, jadi mililiter HCl V1 dikali N1 sama dengan milimol dari Na2CO3 dikali dengan valensinya. Hitung, kemudian kita dapat nilainya adalah 0,2211 normal. Gitu. Jadi ini contoh ya. Contoh cair padat. Yang padat tadi apa? Natrium karbonat. Walaupun endingnya itu dicairkan dulu, tapi kan asalnya dia padatan. Oleh sebab itu rumusnya seperti ini. Kalau cairan, rumusnya menggunakan V1N1, V2N2. Nah, ini contohnya kita menggunakan yang cair padat saja ya, karena kalau cair-cair kan terlalu gampang. Ini jadi dihitung dulu valensinya. Nanti bisa diulang mungkin di rumah atau mengerjakan. Oke, kemudian ada perhitungan kadar. Jadi step kedua pada titrasi itu, yang pertama tadi kan pembakuan standar tuh. Nah, yang kedua adalah perhitungan kadar. Perhitungan kadar ini harus disesuaikan dengan etiketnya. Kalau obat ya, atau sediaan farmasi. Kalau tablet, kita harus lihat berapa miligram senyawa aktifnya dalam tiap tablet. Karena misalkan paracetamol pada tablet 500 miligram. Itu kan kandungan paracetamolnya tidak 500 miligram kan? Kurang daripada itu. Nah, kita harus lihat. Kemudian kalau sirup, berapa miligram per 5 mili atau berapa miligram per 15 mili. Biasanya kan sirup gitu ya, per sendok teh atau per sendok makan biasanya. Atau per takaran. Nah, kita lihat berapa sih volume dari takaran tersebut. Kalau per sendok teh berarti per 5 mili, kalau per sendok makan berarti per 15 mili untuk sirup. Atau injeksi itu bisa kita lihat per 100 mili itu miligram atau gramnya berapa. Ini rumus umum pada penetapan kadar secara titrimetri. Mungkin lihat di next slide ya, ini lebih enak. Kalau sampelnya padat, maka sampel harus ditimbang dulu dengan timbangan analitik yang telah terkalibrasi. Kadar atau persen bobot per bobot, karena sampelnya padat tadi, sama dengan volume titran dikali dengan N titran dikali dengan berat ekivalen dibagi dengan berat sampel dalam miligram dikali 100%. Kalau sampelnya cair, kita biasanya menggunakan jadi wadah pada saat penimbangan sampel padat dengan cair itu kan berbeda ya. Kalau padat itu kita pakai kertas perkamen biasanya, ya kan? Atau ya dengan ya kertas perkamen sih biasanya. Kalau cair itu kan biasanya dengan, aduh saya lupa namanya. Ada yang kaca itu ya, yang untuk penempatan sampel pada saat penimbangan sampel cair. Saya lupa namanya itu ada kaca yang
bundar itu bentuknya, Kaca arloji, atau Bu. bisa Kaca arloji, Bu. kaca arloji. Oke, kalian lebih ingat dari saya. Atau bisa juga langsung ditimbang di wadahnya gitu kalau cair. Atau padat juga bisa sih. Jadi gitu. Nah, perhitungannya kalau sampel cair, itu berarti volume titran dikali N titran dikali berat ekuivalen dibagi dengan mililiter sampel dikali 1000 dikali 100%. Kalau sampelnya berupa tablet atau kapsul yang dalam etiketnya dinyatakan tiap tablet mengandung sekian miligram, maka kadarnya kita hitung dengan perkalian dengan berat rata-rata tablet. Jadi harus dihitung dulu berat rata-rata tabletnya ya. Kalau dalam analisis tuh harus dihitung rata-ratanya. Jadi ditimbang sekian banyak, digerus sekian banyak, diambil sekian banyak tablet, digerus, kemudian ditimbang rata-ratanya berapa miligram. Itu untuk perhitungan kadar pada tablet atau sediaan kapsul. Kalau sediaan sirup, misalkan per 5 mili, maka harus dikali 5. Kalau per 15 mili, maka harus dikali 15. Itu tergantung etiketnya masing-masing. Jadi hati-hati nanti ketika praktikum, lihat dulu sampelnya apa. Itu ya. Nah, ini mungkin terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Aplikasi untuk analisis volumetri. Jadi penggunaannya ini digunakan pada metode standar farmakope untuk melakukan analisis beberapa obat dengan kadar tinggi. Contohnya tadi ada amoksisilin, ada juga paracetamol. Bisa juga digunakan untuk karakterisasi senyawa tertentu, misalkan pengujian bilangan asam, penyambunan pada minyak atau lemak. Lalu titrasi Kalvisser pada penetapan kadar air gitu. Itu juga menggunakan metode titrasi tertentu. Jadi walaupun jadul atau konvensional masih bisa dipakai dan bermanfaat untuk bidang farmasi. Oke, ini untuk temuan selanjutnya ya. Macam-macam titrasi kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, insya Allah. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Oke, sambil nunggu, siapa tahu masih memikirkan pertanyaan apa. Ini pembagian kelompoknya. Jadi boleh dibagi dari malam ini atau besok juga nggak apa-apa. Dibagi kelompoknya ada 5 topik asam basa. Titrasi asam basa ini disebut juga dengan netralisasi ya. Jadi ada titrasi asidimetri, ada titrasi kok saya lupa. Titrasi asam dan titrasi basa. Jadi boleh salah satunya nanti, nggak harus dua-duanya ditampilkan. Kemudian ada titrasi redox, redoxnya juga bermacam-macam namanya. Lalu ada titrasi nitrimetri, lalu ada titrasi argentometri, ada titrasi kompleksometri. Nanti silahkan dibagi ya, dirembukan lah. Mungkin untuk kelas L ada 6 ya. 38 bagi 4. Kelas L itu mungkin yang asam basa aja. Nanti ingatkan saya ya, kelas L itu asam basa, nanti yang kelas B silakan dibagi 4 kelompok. Papernya nanti saya kasih, mudah-mudahan sebelum pertemuan pekan depan sudah saya kasih. Sebenarnya sudah saya download tapi belum saya baca banget gitu, jadi mau saya cek dulu. Nanti apa saja yang harus dipresentasikan di pekan depan, insya Allah saya jelaskan juga. Oke, sudah dicatat? Sudah tahu ya, sudah dapat PPT-nya lah ya. Nggak perlu dicatat. Nanti silahkan hasil pembagiannya bisa disampaikan melalui PJ kelas. Oke, sampai di sini. Tidak Ibu ada mohon pertanyaan? bertanya, Bu. Siapa nih? Saya Safira? Iya, Safira. pembagian Gimana? pembagian kelompoknya itu sesuai NIM apa milih sendiri ya, Bu? Bebas aja deh. Baik, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Kalau mau gampang ya NIM ya, tapi kalau mau acak juga boleh.
Ibu mohon maaf, aku ingin bertanya. Ini kan Ibu merekam video, kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya mau diupload di YouTube, aku minta linknya, kalau nggak videonya. Jadi ada penjelasan Ibunya. Emang bakal dilihat nanti kalau dikasih? Insya Allah Bu, soalnya tadi aku masih agak kurang mengerti di bagian soal, masih mau dipelajarin lebih lanjut dulu. Iya, Bu akan Ya, dipelajari kok, boleh. Bu. Oke. Nanti saya upload di YouTube. Ya, nanti linknya saya sampaikan. Oh, ini bonus Baik, nih. Biasanya kalau saya kasih link video, saya nggak ngasih PPT. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bonus. Bonus kelas Anfar. Ini juga PowerPoint-nya sampai selesai ya. Jadi sampai akhir ini pakai PowerPoint yang ini. Nanti insya Allah saya masukkan ke YouTube, saya kasih linknya lewat PJ kelas ya. Baik, Bu, Oke, terima cukup. kasih. Kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, saya mau izin bertanya, Bu. Silahkan. Ah, aku mau nanya untuk titrasi asam basa itu kan salah satu contohnya menentukan konsentrasi HCl dengan NaOH dan titik akhirnya itu ping seulas ya, Bu. Nah, saat titrasi itu yang TA akan dicapai itu kadang kita feelingnya tuh setengah tetes lagi bisa nemuin titik akhirnya ini, Bu, ping seulas. Terus bagaimana sih Bu cara mengatasinya kalau misalkan setengah tetes aja bisa mencapai titik akhir tersebut? Apakah satu tetes itu bisa melampaui titik akhir tersebut, Bu? Apakah kita netesin setengah tetes atau satu tetes, Bu? Cara membedakan setengah tetes sama satu tetes bagaimana kalau titrasi? Kalau di SMK aku sih waktu itu cara menentukan setengah tetes itu jadi di ujung buret itu ditempelin ke leher Erlenmeyer itu setengah tetes. Sebenarnya kita nggak tahu pasti itu seperberapa tetes ya. Tetapi caranya itu benar. Jadi kalau kita rasa ini sudah mau misalkan mendekati titik akhir titrasi, sebenarnya kan kita bisa tahu dari perhitungan ya. Ini triknya sebenarnya kita bisa tahu dari perhitungan. Di kalau apalagi asam basa gitu, asam kuat dengan basa kuat. Kita bisa tahu oh titrannya 10 mili kok, berarti kurang lebih nanti mendekati 10 mili juga si kok titrannya. Volume sampelnya 10 mili. Berarti nanti kemungkinan akan mendekati 10 mili juga untuk titrannya. Itu kalau asam kuat dengan basa kuat seperti itu biasanya. Nah, kalau sudah 9,5 itu kita sudah mulai waspada tuh. 9,6, 9,7, 9,8 sudah mulai waspada. Nah, terkadang itu kan tipis banget ya. Triknya sebenarnya betul tadi seperti yang dikatakan mahasiswa tadi. Kalau netesin satu tetes tuh kemungkinan akan berlebihan. Jadi, kan kadang kalau kita nggak buka secara full itu kan ada yang keluar dikit gitu ya. Di ujung bulat itu ada yang keluar sedikit. Saya nggak tahu itu setengah tetes atau seperempat tetes. Yang pasti ada keluar sedikit. Nah, itu kita tempelkan di lehernya si Ellen Mayer tadi. Tetapi, ini belum selesai. Ditempelkan, tapi kan dia nggak turun. Nggak turun ke larutan yang di bawah kan. Misalkan ya gitu. Segini gitu Ellen Mayernya nempelinnya di sini, larutannya di bawah. Itu kan nggak bisa kena gitu. Percuma juga nggak bisa bereaksi. Nah, cara selanjutnya kita bisa menggojok itu perlahan-lahan sampai kena si larutan analit atau kita bisa menggunakan pelarut yang kita gunakan untuk melarutkan sampel. Jadi misalkan sampelnya kita menggunakan Aquades gitu ya. Nah, di samping kita titrasi itu tersedia botol Aquades. Jadi ketika si titran itu nempel di mulutnya Ellen Mayer dan nggak bisa turun, kita coba kocok perlahan-lahan juga dia nggak nyampe, kita bisa teteskan dengan pelarut itu. Gitu. Jangan nanti pelarutnya Aquades, kita botolnya menggunakan HCl, jangan gitu ya. Beda. Jadi harus menggunakan pelarut yang sama dengan yang ada di Ellen Mayer gitu. Kalau pelarutnya air maka menggunakan air. Kalau pelarutnya asam HCl misalkan menggunakan HCl. Kalau pelarutnya EDTA menggunakan EDTA. Jadi gitu. Jadi tetesan yang nempel tadi kita teteskan dengan pelarut yang sama dengan yang ada di Ellen Mayer. Nanti dia akan turun tuh.
cair ketemu cair pasti akan turun. Baru kita gocok. Itu. Sedetail itu sebenarnya. Jadi jangan, ya walaupun kalau praktikum mah kan nggak apa-apa lah ya kalau beda-beda sedikit. Tapi nanti kalau penelitian itu krusial sekali ketelitian seperti itu. Jadi benar yang diajarin di SMK-nya. Tempelkan dia di mulut Bu Erlenmeyer. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ibu, maaf, ternyata sekelas kelas B itu 36, Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti kan 9, atau kelompok 9 orang ya. Iya, Bu, maaf. Dimaafkan. Oke, sudah? Alhamdulillah. Cukup ya? Kalau cukup, alhamdulillah di sini ada 38 yang hadir. Berarti 36 ditambah 6, 42. Berarti ada 4 orang yang tidak hadir. Mungkin ada keperluan lain ya, tidak masalah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semua, terutama juga untuk saya. Ini nanti akan saya berikan, PPT-nya sudah, kemudian rekamannya nanti menyusul ya. Mungkin nggak bisa langsung saya upload di YouTube hari ini. Gitu. Karena sudah mau selesai, alhamdulillah 8.30. Saya akhiri sampai di sini. Mungkin boleh sebentar buka video. Nah, kan jadi kelihatan apakah harus saya panggil Bapak dan Ibu atau adik-adik. Mudah-mudahan sehat terus ya, panjang umur. Mungkin suatu saat bisa ketemu di farmasi secara langsung. Terima kasih ya untuk kehadirannya malam ini. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.